Sekarang kita akan tinjau untuk benda bertumpuk. Jika sebuah balok diletakkan di lantai, maka di sini akan muncul gaya normal N ya, yang besarnya sama dengan W. Dan jadi sigma F Y sama dengan 0, berarti N sama dengan W. Jika seandainya pada balok pertama tadi diletakkan balok kedua di atasnya, maka gaya yang timbul akan bagaimana? Di sini akan timbul gaya normal N1, ya, gaya yang dikerjakan lantai pada balok 1. Lalu di sini ada gaya normal N2, yaitu balok 1 mengerjakan gaya pada balok 2, seperti lantai mengerjakan gaya pada balok 1. Dia normal 1, normal 2. Nah, bagaimana mencari normal pada masing-masing balok? Di sini tentu ada gaya berat W1. Di sini ada gaya berat W2. Lalu di sini ada gaya reaksi. Hukum Newton ketiga ya, ada aksi, ada reaksi. Jika balok 1 mengerjakan gaya N2 pada balok 2, maka balok 2 akan mengerjakan gaya reaksi pada balok 1. Dia akan mengerjakan gaya ke bawah. Kita sebut dengan N2 aksen. Jadi balok 1 mengerjakan gaya normal pada balok 2, maka balok 2-nya membalas mengerjakan gaya normal N2 aksen pada balok 1. Jadi kalau kita penggal gambar balok-baloknya, di balok atas, balok 2 akan mengalami gaya berat W2 dan mengalami gaya N2. Sementara balok yang bawah akan memiliki gaya N1 dari lantai, kemudian ada W1-nya, lalu ada N2 aksen dari atas. Ini ada N2 aksen. Ya. Nah, jadi ini kita bisa cari normal balok atasnya dengan menggunakan hukum Newton, sigma Fy sama dengan 0. Berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, berarti N2 sama dengan W2. Ya. Nah, balok bawahnya bisa ditinjau dengan sigma Fy sama dengan 0. Di sini gaya ke atasnya N1, gaya ke bawahnya N2 aksen dan W1. Berarti N1 sama dengan W1 tambah N2 aksen. Atau N1 sama dengan W1 ditambah N2 aksen adalah gaya reaksi dari N2. Ya, reaksi dari N2. Berarti gaya reaksi dengan gaya aksi kan besarnya harus sama. Aksi reaksi kan gayanya sama besarnya. Jadi N2 aksen akan sama N2. Dan N2 adalah sama W2. Berarti N2 aksen bisa diganti jadi W2. Berarti N1 sama dengan W1 tambah W2. Oke, atau cara mudah untuk mengingatnya begini. Jika sebuah balok 1 diletakkan di lantai, kemudian balok 2 diletakkan di atasnya, maka balok 2 akan memiliki gaya normal N2 besarnya sama dengan beratnya sendiri sama dengan W2. Balok yang bawah ini kan mendapat gaya normal N1 yang besarnya sama dengan beratnya sendiri ditambah dengan berat benda di atasnya. Jadi benda yang bawah normalnya itu sama dengan beratnya sendiri tambah berat benda di atasnya. Kalau benda di atas gaya normalnya sama dengan beratnya sendiri karena di atas tidak ada lagi benda. Ya, nah, sama juga kalau benda ditumpuk bertiga tingkat misalnya, 3 tingkat. Ini balok 1, balok 2, balok 3. Berarti gaya normal yang dialami oleh balok 3 N3 itu sama dengan beratnya sendiri saja. Ya, balok 2 akan mendapat gaya normal
N2 yang besarnya sama dengan beratnya sendiri, W2, ditambah berat benda di atasnya, W2, W3. Balok di bawah akan mendapat gaya normal N1 yang besarnya sama dengan beratnya sendiri ditambah dengan berat benda di atasnya W2 ditambah berat benda di atasnya W3. Itulah cara mencari gaya normal untuk benda bertumpuk. Oke.